Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review ya pergerakan daripada XAU/USD seperti apa dan kondisi indeks dolar sampai dengan sore hari ini. Dan tentunya saya akan memberikan informasi terbaru ya yang mengenai hutang Amerika Serikat dan akhirnya ya, di mana Dewan Perwakilan Amerika Serikat atau DPR sepakat untuk meloloskan rancangan undang-undang atau RUU yang disepakati Joe Biden dan McCarthy. Tentunya hal tersebut memberikan dampak positif ya dari kondisi ekonomi Amerika Serikat. Tapi dengan kesepakatan tersebut, maka plafon utang Amerika Serikat ditangguhkan hingga awal 2025. Sekaligus mengakhiri ketakutan banyak pihak mengenai resiko gagal bayar dan sekaligus mengakhiri drama di Capitol Hill Kongres Amerika Serikat antara legislatif dan eksekutif Amerika Serikat mengenai debt ceiling atau plafon utang Amerika Serikat tersebut. Dan tentunya dengan adanya kondisi hutang Amerika Serikat sudah terselesaikan ya, dan saat ini pastinya pasar akan fokus ya kepada rapat FOMC yang akan rilis tanggal 15 Juni ya mendatang, yaitu mengenai suku bunga. Tentunya sejauh ini pasar berekspektasi di mana Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga yang ada, yaitu sebesar 5,25%. Namun selain itu ya, pasar masih akan menunggu juga data ekonomi yang akan rilis malam ini, yaitu salah satunya non-farm payroll dan data pengangguran yang akan rilis malam ini pukul 19.30 WIB. Oke, jadi sebelum saya akan membahas secara technical analysis dan juga saya akan memberikan informasi mengenai prediksi ya suku bunga nantinya tanggal 15 Juni ini bakalan akan mempertahankan suku bunga yang ada atau akan menaikkan tingkat suku bunga. Oke, saya akan melihatkan menggunakan web ya, CME Group. Anda bisa lihat. Nah, ini kondisinya dan Anda bisa cek ya di cmegroup.com. Oke, ini biasanya banyak digunakan oleh para trader ya ataupun pelaku pasar untuk melihat rencana kondisi harapan dari pasar menginginkan untuk menaikkan tingkat suku bunga atau mempertahankan suku bunga atau memangkas tingkat suku bunga. Anda bisa lihat menggunakan web CME Group ya, di mana CME Fed Watch Tool. Anda bisa lihat ya di sini kurang 12 hari lagi, 11 jam dan 5 menit sekian detik ya kalau kita perhatikan. Nah, bagannya seperti ini. Dan Anda bisa lihat ternyata angka saat ini menunjukkan 72,6% ya, mengharapkan tidak menaikkan tingkat suku bunga. Artinya mempertahankan suku bunga yang ada sebesar 5,25%. Oke ya. Dan yang setuju untuk menaikkan tingkat suku bunga sebesar 25% hanya 27,4%. Ya, artinya banyak sekali ya per hari ini. Tapi ini ya, apakah nanti akan berubah atau tidak, nanti kita akan cek lagi ya untuk minggu depan. Tapi tentunya pasca rilis di mana hutang Amerika Serikat disetujuin untuk plafonnya dinaikkan, oke, di sini memberikan harapan positif ya, di mana pasar mengharapkan si Jeremy Powell selaku ketua The Fed sendiri ya, itu mempertahankan suku bunga yang ada sebesar 5,25% dengan angka 72,6% ya di sini. Dan tentunya yang mengharapkan menaikkan tingkat suku bunga hanya sebesar 27,4%, dan inilah yang menunjukkan angka atau kondisi pasar mengharapkan sikap dovish ya, sikap dovish dengan mempertahankan suku bunga yang ada. Makanya kita perhatikan market ya, khususnya indeks dolar langsung terjadi penurunan yang cukup signifikan sampai dengan hari ini. Oke, karena dampak daripada ini gitu loh. Ya, sikap dovish ya, tentunya indeks dolar akan terjadi penurunan. Itu memang yang diharapkan oleh si Jeremy Powell. Oke, dan tentunya tidak kalah menariknya yang perlu kita perhatikan adalah malam ini. Ya, kita akan cek ya kondisinya sebentar. Ini adalah saya menggunakan forexfactory.com. Oke. Dan Anda bisa lihat yang pertama nanti malam akan rilis
news tanggal 2 Januari 1930, high impact-nya ada 3. Yang pertama ada average hourly earning, yang kedua ada non-farm employment change, dan ketiga ada unemployment rate. Ini saya akan bahas lagi ya, untuk mengingatkan teman-teman semua. Yang pertama, average hourly earning, data sebelumnya adalah previousnya 0,5%, diprediksikan turun menjadi 0,3%. Artinya, prediksi saat ini yang menunjukkan angka pelemahan atau penurunan angka dari data average hourly earning atau penghasilan per jam. Jika mana angka ini turun, maka yang menunjukkan kondisi ekonomi Amerika akan terjadi pelemahan, indeks dolar akan terjadi penurunan. Dan kita akan fokus nanti hasil aktualnya ya, apakah betul-betul di bawah previous dengan harapan forecastnya sebesar 0,3% ya, atau akan di atas daripada previous yang menunjukkan angka lebih dari 0,5%. Tentunya saat ini diprediksikan pasar mengharapkan ada data yang rilis yang masuk sebesar 0,3%, menunjukkan kondisi ekonomi Amerika akan terjadi pelemahan. Yang kedua ada non-farm employment change, angkanya sebelumnya 253.000. Forecastnya 193.000. Ada penurunan juga angka daripada previous ke prediksinya 193.000. Jika mana aktualnya nanti Anda bisa lihat menghasilkan angka di bawah previous, bahkan di bawah forecast atau di angkanya forecast, maka akan menunjukkan hasil pelemahan pada indeks dolar itu sendiri karena ekonomi Amerika lagi turun. Oke, yang ketiga unemployment rate ya, data pengangguran. Ya, rata-rata pengangguran diprediksikan dari data sebelumnya ada penurunan ya, angkanya sebelumnya dari 3,5% atau 3,6% kalau nggak salah, coba kita cek. Oke, dari 3,5% ya, prediksinya 3,6%. Di sini terjadi penurunan sebelumnya 3,4%. Tapi di data untuk bulan Juni ini ya, rilis, yaitu angkanya naik sebesar 3,5%. Artinya memperburuk kondisi ekonomi Amerika di data untuk tingkat pengangguran, meningkat sebesar 3,5%. Dan kondisi ini jika mana aktualnya sesuai dengan forecast bahkan di atasnya previous ya, maka akan menunjukkan kondisi ekonomi Amerika lagi tidak baik. Maka indeks dolar akan terjadi penurunan. Oke, memang data yang rilis seperti ini atau memberikan dorongan lebih mendingin ya posisi angkanya, ini yang diharapkan oleh si Jeremy Powell akan mengambil sikap lebih dovish ketika melihat kondisi data ekonomi yang lebih mendingin atau terjadi penurunan dari data sebelumnya. Oke, jadi ini ya yang bisa saya sampaikan tentunya buat informasi ini, dan saya akan melanjutkan lagi untuk kondisi technical analysis ya, baik XAU/USD ataupun indeks dolar. Oke, langsung aja kita lihat dan kita bahas untuk analisa teknikal sore hari ini. Check it out. Oke, untuk perkembangan market ya, yang pertama akan kita bahas adalah indeks dolar. Indeks dolar di time frame 4 jam sejauh ini sampai dengan posisi saat ini masih kecenderungan pergerakannya adalah membentuk sebuah area konsolidasi. Terlihat dari posisi candle terakhir ya, di posisi ini ketika pukul 10 sampai dengan jam 2 siang tadi sesi Eropa membentuk long legs doji, dan pergerakan saat ini pun dari jam 14 dan nanti akan berganti pukul 18.00 masih bergerak di wilayah area yang sama. Artinya belum ada perubahan yang cukup signifikan. Market kecenderungannya menunggu daripada news nanti malam yang akan rilis yang sudah kita bahas tadi di awal video. Oke, posisi perkembangannya masih konsolidasi, bahkan kita cek di time frame 1 jam. Nah, ini area konsolidasinya ya, tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Oke, coba sekarang kita tandain ya areanya. Kita akan tandain dulu nih areanya konsolidasinya. Artinya ada batas atas dan batas bawah ya, berkisaran antara 103.599 sampai dengan 103.401. Area tersebut masih dalam potensi pergerakan konsolidasi. Tinggal kita lihat aja mana dulu yang nanti akan di breakout. Kalau terjadi breakout impulsive bearish ya tentunya akan menuju ke posisi level low weekly yaitu di 102.96. Oke, ini perkembangannya menurut saya kecenderungan untuk indeks dolar masih dalam potensi turun, dan tentunya ada pun naik ke area yang sudah kita gambarkan yaitu menuju zona sell di kisaran 103.85 sampai dengan 103.97 untuk posisi pergerakan retest dan melanjutkan penurunan kembali. Itu aja gambaran saya untuk indeks dolar sore hari ini.
Sekarang kita akan membahas market berikutnya adalah XAUUSD ya. XAUUSD di time frame 4 jam. Oke, posisinya masih belum ada perubahan ya. Ini juga hal yang sama, terjadi pergerakan konsolidasi dan tentunya areanya juga masih dalam posisi candle impulsif bullish ya. Tapi di sini saya akan hapus dulu kotak-kotak yang sudah kita gambarkan ya, yang di analisa pagi tadi. Oke. Nah, posisinya masih sama ya. Ini area konsolidasinya, belum ada perubahan. Area yang masih berpengaruh adalah area candle impulsif bullish, yaitu candle ini. Artinya kalau nanti market break di bawah 1968.19, maka akan menuju area zona buy di posisi ini. Saya masih kecenderungan menunggu area zona buy ya, berkisaran antara 1963.91 sampai dengan 1955.72. Itu areanya, tinggal nanti saya akan tunggu konfirmasi di area tersebut. Kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, saya akan buy di sini. Tapi saya juga akan memantau wilayah 1968.19 untuk di time frame 4 jam. Kalau nanti memang ketika rilis kan pukul 19.30 ya, dan ini nanti candle akan berubah mengganti candle baru pukul 16.00, artinya akan berpeluang baik nanti time frame 4 jamnya menunjukkan aksi bearish yang cukup signifikan yang menuju wilayah area ini. Tapi kalau nanti menunjukkan candle bullish yang cukup signifikan, maka menuju level psikologi ya, yaitu di $2.000 per troy ounce yang menjadikan titik uji hari ini. Kalau titik terendahnya coba kita cek ya, di range $30 menurut saya make sense, oke, yaitu menuju area supportnya ya, di support di 1953.26. Ini akan menjadikan target berikutnya jika mana dorongan sellernya kuat ketika indeks dolar menguat. Tapi kalau nanti indeks dolarnya melemah, maka XAUUSD kecenderungan akan terjadi kenaikan. Oke. Sekarang kita akan cek lagi di time frame 1 jam ya. Kita lihat polanya. Nah, kalau kita lihat di time frame 1 jam, ada potensi memang membentuk seperti double top ya. Nih, top pertama, top kedua, ini adalah neckline. Jadi kalau kita tarik target sampai bawah minimal, kalau memang hari ini betul-betul bisa break di bawah daripada area konsolidasi yang sudah kita gambarkan tadi, yaitu di 1973.83, breakout di bawah area tersebut, maka memungkinkan targetnya minimal mendekati area base di posisi ini, yaitu menjadi area zona buy. Make sense menurut saya, yaitu berkisaran 1963.91 sampai dengan 1955.72. Area tersebut menurut saya memiliki potensi kuat akan terjadinya bullish kembali pada pergerakan XAUUSD. Selain itu, kalau kita tarik menggunakan trend line di time frame 1 jam ini ya ketemunya pas di area tersebut ya. Ini areanya ya, pas di posisi ini ya, kita perhatikan. Oke, pas di area trend line, di area posisi tersebut yang menjadikan titik nantinya ya, kita lihat. Tapi kalau nanti posisi ternyata breakout di atas daripada resistennya atau area konsolidasinya, yaitu di 1983.26 sampai 1985.21, close di atas level tersebut ya, tentunya market akan kecenderungannya menguat kembali langsung menuju target di order block time frame 4 jam ini. Tinggal nanti saya akan cek di sini karena range-nya sudah $30 sampai area sini. Kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 in set down, saya akan counter posisi sell di area ini. Minimal retest sampai area resisten become support ya di posisi ini. Ini aja sih gambarannya. Ya, oke, kita akan tandain dulu. Dan ini minimal sampai sini kalau buy-nya. Nah, oke, skenarionya seperti ini ya. Skenarionya seperti ini. Jadi tentunya area konsolidasi ini hanya saya jadikan untuk acuan aja ya, atau indikator mana dulu yang akan di breakout. Kalau terjadi breakout bearish ya, tentunya saya akan pantau area open 1968.19 yang menjadikan open bullish time frame 4 jam tadi. Kalau di breakout lagi impulsi bearish, maka saya siap-siap zona buy, area base. Saya akan entry di area tersebut jika mana ada konfirmasi bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup di posisi tersebut. Oke, itu yang pertama. Dan kalau ternyata market menunjukkan aksi bullish break di atas resisten 1985.21,
Maka hal yang perlu saya perhatikan adalah zona sell-nya, yaitu di order block time frame 4 jam di area ini. Tinggal menunggu konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka menunjukkan aksi penurunan atau retest menuju area resisten become support nantinya di area ini. Oke, itu kesimpulannya ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat, baik fundamental atau kondisi gejolak ekonomi saat ini yang sudah saya sampaikan di awal video, bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.